Generasi milenial telah mendapatkan reputasi buruk atas kebiasaan belanja mereka selama bertahun-tahun, dan kami di sini untuk membongkar beberapa mitos tentang hal itu hari ini. Sekarang, tentu saja, kita terus mendengar bahwa generasi pecinta roti panggang alpukat dan peminum kopi tradisional tertinggal dalam hal kepemilikan rumah dan menabung untuk masa pensiun, tetapi tidak semuanya buruk. Ada dua alasan mengapa kebiasaan belanja generasi milenial sangat berbeda dari generasi lainnya. Pertama-tama, ini adalah tanda zaman. Ekonomi, biaya hidup, dan nilai-nilai telah bergeser, dan memutuskan di mana akan membelanjakan uang Anda memberi Anda rasa kekuatan dan kendali. Alih-alih membeli rumah, mereka membeli perjalanan. Karena harga rumah telah berlipat ganda dalam 4 tahun terakhir saja, generasi muda tidak mampu meningkatkan pendapatan lebih cepat daripada generasi tua yang mendevaluasinya. Dan kedua, mereka belajar dari generasi sebelumnya tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Faktanya, kebiasaan belanja mereka mencerminkan hasil studi terpanjang tentang kebahagiaan yang pernah dilakukan, studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa. Jadi, penelitian ini dimulai pada tahun 1938, dan para peneliti telah mengikuti peserta awal mereka hampir sepanjang masa dewasa mereka, dan sekarang mereka mempelajari generasi berikutnya. Dan penelitian tersebut menemukan bahwa membina hubungan, memiliki pengalaman baru, dan membantu orang lain adalah hal-hal yang meningkatkan kebahagiaan Anda dalam jangka panjang. Dan Anda tahu, sebagian besar generasi milenial hidup sesuai dengan hasil tersebut. Sekarang, tidak semua orang sama, bukan? Faktanya, generasi milenial terbagi menjadi 3 kelompok perilaku dalam hal pengeluaran, nilai, kualitas, dan citra. Dan kelompok-kelompok ini berubah tergantung pada potensi penghasilan mereka saat ini. Namun, data menunjukkan posisi sebagian besar generasi milenial dalam penelitian atau survei tersebut dengan daya beli mereka. Dan harus kami katakan, meskipun mungkin dikritik, hal itu sepadan. Jadi, mari kita bahas 15 pengeluaran yang membuat generasi milenial dikritik, tetapi sebenarnya sepadan. Hari ini, kita akan memulai daftar kita di nomor 1, pengalaman hebat daripada aset berwujud. Jadi, bepergian dulunya merupakan kesenangan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah menghabiskan 40 tahun hidup mereka untuk bekerja, bukan? Selama puluhan tahun, mereka menabung dan menantikan satu perjalanan besar, mengorbankan waktu dan uang bertahun-tahun untuk menabung. Mereka melakukan perjalanan besar, mereka menyukainya, dan mungkin generasi yang lebih tua akan mengambil liburan yang lebih singkat, sesuatu yang lebih sesuai dengan seberapa banyak yang dapat mereka lakukan dan lakukan di usia mereka. Namun, itu bukanlah pertimbangan bagi kebanyakan generasi milenial. Bepergian, backpacking, dan pergi berlibur diperhitungkan dalam anggaran bulanan mereka. Bagi banyak generasi milenial, ada 2 hingga 3 perjalanan besar setiap tahun dan liburan akhir pekan yang lebih singkat sepanjang tahun. Dan meskipun mereka dikritik karena apa yang menurut sebagian orang adalah cara yang sembrono untuk menghabiskan uang di masa muda, kepuasan yang mereka dapatkan darinya tidak dapat disangkal. Bepergian dan berwisata membuat orang lebih bahagia. Jadi, mengapa Anda harus menunggu bertahun-tahun bekerja untuk melakukannya? Mungkin itu pengeluaran yang besar saat ini, tetapi itu akan terbayar dengan dividen di kemudian hari. Nomor 2, estetika yang bagus, presentasi yang memikat, dan kesan yang berkesan. Sekarang, sekilas pandang pada berapa banyak uang yang dihabiskan orang untuk perawatan kulit, merek mewah, riasan, dan furnitur akan menunjukkan kepada Anda kemana tepatnya uang generasi milenial mengalir. Generasi milenial terlihat lebih muda dan lebih rapi daripada generasi sebelumnya. Usia 40 tahun di tahun 80-an dan usia 40 tahun sekarang seperti siang dan malam, dan mereka terlihat seperti terpaut usia setidaknya 2 dekade. Gaya berpakaian dipikirkan dengan matang, direncanakan dengan baik, dan dipersiapkan saat mereka mendekorasi rumah mereka. Ada kesinambungan dalam warna, tekstur, dan gaya. Mereka tahu bahwa penampilan Anda adalah cerminan dari siapa Anda ingin menjadi. Dan tampilan rumah Anda harus mencerminkan bagaimana Anda ingin merasa. Menciptakan lingkungan hidup impian Anda penting untuk kesehatan mental dan produktivitas Anda, bahkan jika Anda menyewa. Dan menciptakan citra diri yang ditampilkan dengan sempurna adalah bagian dari cerita yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain tentang Anda. Nomor 3, investasi awal untuk proyek yang Anda sukai. Membeli mobil antik dan menghabiskan masa pensiun Anda untuk memperbaikinya adalah salah satu proyek yang sangat Anda sukai bagi generasi sebelumnya. Mereka juga gemar melakukan perbaikan rumah sendiri dan mengoleksi kenang-kenangan. Namun, mereka baru berani mengeksplorasi hasrat ini di kemudian hari. Setelah mereka lebih mapan dengan lebih banyak uang dan anak-anak sudah dewasa dan pergi. Namun, generasi milenial telah mengabaikan alur waktu yang sudah ditetapkan. Proyek yang menjadi hasrat bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di kemudian hari. Jika Anda menyukai sesuatu sekarang, lakukanlah sekarang. Memang itu akan mengurangi gaji Anda, tetapi itu akan membuat Anda lebih bahagia. Keempat, luncurkan harga untuk status yang lebih tinggi. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa Anda menghabiskan terlalu banyak uang untuk iPhone, MacBook terbaru, atau bahkan malam yang mahal.
tetapi pengeluaran itu memiliki nilai lebih dari sekadar produk. Anda tahu, memiliki teknologi terkini, membayar minuman di bar koktail eksklusif, atau mengajak teman kencan ke restoran berbintang Michelin, semua hal ini meningkatkan status Anda. Nilainya ada pada kesan dan cerita yang Anda sampaikan kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang baik, bahwa Anda memprioritaskan kualitas, dan Anda tertarik pada kemajuan di setiap bagian hidup Anda. Jika Anda menceritakan kisah yang tepat, kisah yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain, maka Anda akan menarik orang yang tepat. Ini mungkin berarti Anda akan hidup dengan miramen selama sisa bulan ini, tetapi jika kisah itu sesuai dengan visi Anda yang lebih besar, pada akhirnya itu akan membuahkan hasil di kemudian hari. Namun, perlu diingat, kisah itu tetap harus masuk akal secara finansial. Oke, pastikan Anda meningkatkan status Anda untuk mengesankan orang-orang yang bersedia memberikan nilai lebih dalam hidup Anda, bukan tanpa alasan. Oke. Nomor 5, kontrol yang disesuaikan atas konsumsi digital. Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov ditangkap di bandara Prancis. Penangkapan itu dikatakan karena kurangnya moderasi pada aplikasi tersebut. Telegram diperingkatkan sebagai salah satu platform media sosial terbesar dalam daftar yang sama dengan Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Instagram, tetapi mereka memiliki fokus utama yang berbeda, privasi. Dan dengan 1 miliar pengguna aktifnya, jelas bahwa konsumen tidak ingin menjual data dan percakapan mereka dan membiarkannya tersedia secara bebas untuk dimanipulasi. Kami menghargai privasi dan kontrol, terutama di ruang digital. Dan dengan meningkatnya kejahatan digital, keamanan menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Dan dengan meningkatnya kejahatan digital, keamanan menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Peretas, penipu, dan situs pemancingan mencari celah di pertahanan Anda, jadi Anda harus bersiap. Generasi milenial senang berinvestasi dalam langkah-langkah yang menjaga keamanan data pribadi dan keuangan mereka. Itulah sebabnya sponsor video hari ini, NordVPN, dianggap sebagai salah satu aset paling berharga untuk keamanan pribadi Anda. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang Anda habiskan secara daring, berapa banyak informasi pribadi yang Anda berikan ke berbagai situs web tanpa berpikir dua kali, Anda tidak dapat menghindarinya. Oke, jadi, paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah memperkuat pertahanan Anda. Jika Anda pernah menonton video kami sebelumnya, maka Anda akan tahu bahwa tim Alux, kami semua, telah menggunakan Nord selama bertahun-tahun. Dan itu karena mereka memiliki fitur seperti Threat Protection Pro yang menghentikan situs web berbahaya dan menghindari pelacak dan iklan. Anda juga dapat mengatur kata sandi yang rumit dan menyimpannya di satu tempat yang aman. Anda dapat menyimpan file Anda ke cloud pribadi. Enkripsi generasi berikutnya memungkinkan Anda masuk ke akun, melakukan transfer bank, dan berbelanja daring tanpa rasa khawatir, bahkan di jaringan Wi-Fi yang tidak terlindungi. Mereka juga tidak melacak, mengumpulkan, atau membagikan data Anda. Jadi, jika Anda belum memiliki Nord sebagai fitur keamanan dalam hidup Anda, penting untuk segera menggunakannya. Jadi, kami punya penawaran menarik untuk Anda, Aluxer. Saat Anda membeli paket 2 tahun, Anda secara otomatis akan mendapatkan 4 bulan tambahan gratis. Untuk mendapatkan penawaran ini, kunjungi nordvpn.com/alux. Kami juga telah menambahkan tautan ke kotak deskripsi, sehingga Anda juga dapat mengaksesnya dari sana. Dan ini bebas risiko dengan jaminan uang kembali 30 hari dari Nord. Bayangkan saja jika semua tabungan Anda hilang karena Anda salah memasukkan informasi perbankan ke situs web jahat. Ini terjadi, oke, jadi melindungi diri sendiri itu penting dan generasi milenial menunjukkan bahwa mereka bersedia menghabiskan uang untuk ini. Nomor 6, makanan sebagai aktivitas, bukan sekadar kebutuhan. Layanan pesan antar makanan adalah penipuan. Anda mendapatkan nilai yang jauh lebih banyak di restoran dengan harga yang sama. Di restoran, Anda membayar untuk layanan, suasana, musik, dan suasana. Belum lagi, makanannya panas dan segar. Dan semua ini menciptakan pengalaman yang unik. Industri restoran mengalami rekor keuntungan dan kursi-kursi mereka dipenuhi oleh kaum milenial. Mereka adalah generasi yang rela mengurangi anggaran tabungan mereka dan berfoya-foya untuk makan enak bersama teman-teman baik. Dan meskipun itu terdengar sembrono atau kekanak-kanakan, kita telah melihat berkali-kali betapa pentingnya interaksi sosial untuk kebahagiaan kita. Mereka tidak hanya menghabiskan uang untuk makanan, oke, mereka berinvestasi dalam pengalaman. Makanan Anda meledak dengan rasa. Terkadang makanan itu diantar ke meja Anda atau diasapi di atas api. Makanan itu memberi Anda sesuatu yang membuat Anda bersemangat untuk bereksperimen dan untuk diingat. Mereka berinvestasi dalam menikmati sesuatu yang membuat mereka bahagia dan berbagi pengalaman itu dengan orang-orang yang memberi mereka inspirasi, kenyamanan, dan waktu yang menyenangkan.
Nomor 7, orang-orang dan sumber daya yang memotivasi dan menginspirasi mereka. Industri motivasi diperkirakan bernilai 43,7 miliar dolar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,5% dari tahun 2023 hingga 2030. Buku, pembicara, dan kursus tidaklah murah. Tony Robbins dikabarkan mengenakan biaya 100.000 dolar untuk ceramah selama 1 jam, dan tiket untuk acaranya dijual seharga sekitar 900 dolar. Itu biaya yang besar. Tetapi tahukah Anda, sering kali itu sepadan di aplikasi Alux. Anda memiliki semua pengetahuan dan motivasi itu di ujung jari Anda dengan harga yang jauh lebih murah. Anda bisa mendapatkan akses ke para ahli tentang berbagai topik mulai dari cara menjadi sukses, cara menjadi solopreneur, dasar-dasar keuangan, tempat kami memberi Anda dasar-dasar keuangan, uang, tempat kami mengajari Anda tentang investasi, hingga cara menghadapi orang tua narsis, dan kesadaran dalam dunia yang bergerak cepat. Kami telah membahas semua hal mendasar di aplikasi Alux. Jadi, jika Anda belum bergabung, segera berlangganan di alux.com/app. Semua konten semacam ini berharga karena membuat orang termotivasi dan terinspirasi. Acara dan aplikasi ini memberi Anda kesempatan untuk mendengarkan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Anda belajar dari pengalaman mereka dan berbagi pengetahuan serta cerita mereka. Pada akhirnya, mereka membawa banyak kesenangan, kegembiraan, dan pendidikan ke dalam hidup Anda. Nomor 8, pernikahan yang tak terlupakan. Selama beberapa tahun terakhir, biaya pernikahan dan jumlah yang bersedia dikeluarkan orang-orang, khususnya generasi milenial, telah mendapat banyak kritik. Sebagian besar pengantin baru menghabiskan sekitar 30.000 dolar untuk pernikahan mereka, jauh lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Generasi milenial lebih cenderung mengadakan pernikahan di tempat tujuan, kegiatan selama seminggu, serta pakaian dan dekorasi yang mahal. Namun, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Ini adalah kenangan yang akan Anda simpan selamanya. Ini adalah waktu bagi berbagai keluarga dan teman untuk berkumpul dan merayakan cinta. Jadi, mengapa Anda tidak menabung dan membelanjakan uang Anda untuk itu? Waktu berlalu dan begitu pula momen-momennya. Tetapi Anda akan selalu memiliki kenangan dan foto-foto ini. Dan Anda ingin kenangan dan foto-foto itu diisi dengan hal-hal yang Anda sukai. Dekorasi, gaun, musik. Mungkin hanya satu malam, tetapi jika ada waktu untuk menghabiskan uang dan menjadikannya malam yang tak terlupakan, inilah malamnya. Nomor 9, hobi baru yang mahal setiap beberapa tahun. Sekarang, hobi bisa menjadi sangat mahal dan generasi milenial seringkali mengubah minat mereka setiap beberapa tahun. Jadi, itu berarti peralatan baru, biaya klub baru, dan lebih banyak pengeluaran. Tetapi menukar pengalaman itu dengan interaksi sosial, aktivitas fisik dan mental, dan penggunaan waktu yang produktif memberi Anda manfaat bersih yang jauh lebih besar. Anda lebih bahagia, lebih sehat, lebih sedikit stres, dan lebih aktif. Bukankah itu yang kita semua perjuangkan? Jika itu menghabiskan sebagian uang yang Anda hasilkan, tentu itu sepadan dengan semua yang Anda dapatkan sebagai balasannya. Nomor 10, merek mahal yang sesuai dengan nilai-nilainya. Mode cepat masih mendominasi dunia retail, tetapi merek yang lebih kecil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sedang bermunculan. Barang-barang tersebut mungkin lebih mahal, tetapi sepadan jika berkontribusi pada lingkungan yang lebih berkelanjutan dan upah yang adil dan setara bagi para pekerjanya. Ada pula fokus pada status yang menyertai barang-barang berkualitas tinggi. Generasi milenial mengurangi pengeluaran untuk membeli barang-barang yang kualitasnya lebih baik, yang memberi mereka biaya per penggunaan yang jauh lebih baik. Mereka tumbuh dengan mempelajari tentang bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi dunia dengan cara yang lebih baik, tidak peduli seberapa kecil tindakan itu. Dan mereka bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk merek yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Meskipun butuh waktu berbulan-bulan untuk menabung demi membeli produk bermerek, mereka bersedia melakukannya karena mereka tahu itu akan menjadi barang yang tahan lama dan tak lekang oleh waktu. Kita belajar betapa bergaya dan klasiknya barang mewah atau barang pesanan. Menemukan barang yang sesuai dengan gaya dan pandangan Anda tentang dunia seperti tambang emas. Dan generasi milenial bersedia mengeluarkan uang itu. Mereka memulai gerakan yang juga diikuti oleh generasi lain. Dan generasi berikutnya meneruskan obor itu. Jalan masih panjang, tetapi setidaknya ada kemajuan yang sedang dibuat. Jika kita memperjuangkan dunia yang lebih baik, itu dimulai dari diri kita sendiri dan menempatkan daya beli kita di tempat yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Aku sudah dapat beberapa prestasi di Olimtrade. Bagaimana dengan kerjaan sampinganmu? Bagus, manisnya sukses udah di ujung lidah nih. Daya beli kita di tempat yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Nomor 11, camilan kecil yang menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah kopi setiap hari, roti panggang alpukat,
perawatan kecantikan, suplemen, dan makanan sehat. Semuanya akan bertambah pada akhirnya. Hal-hal ini membuat Anda merasa lebih percaya diri dan rileks. Itu memberi Anda sesuatu untuk dinantikan setelah seminggu yang berat. Itu meredakan perasaan stres dan cemas. Namun, di dunia yang serba cepat dan berubah cepat, penting untuk memiliki hal-hal yang membuat Anda tenang. Itu adalah hal-hal kecil yang mencerahkan hari Anda dan memberi Anda sesuatu untuk dinantikan. Sekarang, untuk sementara waktu, kita semua melihat pertumbuhan besar dalam pembelian camilan kecil ini, tetapi itu seimbang dengan akses ke kualitas yang hebat di rumah. Generasi milenial menyadari bahwa jika Anda berinvestasi pada mesin pembuat kopi premium dan biji kopi berkualitas tinggi, Anda dapat menciptakan pengalaman dan kegembiraan Anda sendiri di rumah. Dengan hal-hal kecil, terlalu cepat untuk menjadi tentang komunitas dan terlalu sementara untuk menjadi tentang koneksi. Jadi, yang dinikmati adalah kemudahan dan keakraban dari suguhan yang sebenarnya. Anda tahu, Anda akan selalu menikmati roti panggang alpukat. Anda tahu bahwa kopi yang enak selalu meningkatkan suasana hati Anda atau pijatan membuat Anda merasa lebih rileks. Dan kita mulai menyadari bahwa kita dapat menciptakan momen-momen ini di rumah dengan alat yang tepat. Tidak perlu membeli dari tempat yang menggelembungkan nilainya. Anda bisa mendapatkan perasaan bahagia, harapan, dan kepuasan yang sama dari mereka sambil tetap memegang kendali atas uang Anda. Nomor 12, kesehatan mental dan terapi. Sekarang, sementara media lebih baik terhadap kaum milenial yang menghabiskan uang mereka untuk hal-hal seperti terapi untuk mengatasi kesehatan mental mereka, komentar-komentar yang diucapkan secara diam-diam atau protes langsung dari orang tua, kakek nenek, atau kerabat yang lebih tua menunjukkan sisi yang berbeda. Mereka hanya tidak percaya bahwa pengeluaran itu sepadan. Ketika Anda berasal dari generasi yang motonya adalah mengencangkan sabuk pengaman dan bangkit dengan usaha sendiri, tidak ada ruang untuk mengatasi masalah masa lalu Anda, dan jelas tidak ada uang untuk dibelanjakan untuk itu. Namun, terapi dan inisiatif kesehatan mental telah membantu generasi milenial memajukan dunia dan menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tidak apa-apa untuk menjadi berbeda, membuat pilihan yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi masyarakat, dan ingin menjalani hidup dengan jujur dan terbuka alih-alih menekan emosi dan pengalaman yang kuat, yang hanya akan membuat emosi yang kuat tersebut keluar dengan cara lain yang kurang sehat. Nomor 13, keanggotaan pusat kebugaran eksklusif. Mengapa Anda perlu pergi ke pusat kebugaran yang mahal? Lari saja. Oke, ya. Itu pepatah lama yang sudah ketinggalan zaman. Keanggotaan pusat kebugaran eksklusif tidak hanya menyediakan peralatan yang bagus dan kelas kelompok interaktif yang menyenangkan. Mereka menyediakan sauna dan atap gedung saat matahari terbenam untuk Anda nikmati. Mereka menyediakan ruang kerja bersama dan acara mingguan. Tempat tersebut lebih bersih dan orang-orang memiliki tujuan dan nilai yang sama, yang menjadikannya tempat yang bagus untuk peluang membangun jaringan. Anda mendapatkan keanggotaan di tempat eksklusif, tempat Anda tahu orang-orang yang pergi ke sana berada di level yang sama dengan Anda. Pusat kebugaran Equinox tampak seperti kompleks apartemen mewah kelas atas. Kompleks semacam ini yang biaya masuknya mencapai ratusan ribu dolar, dan Anda harus direkomendasikan untuk dipertimbangkan tinggal di sana. Namun, ini adalah pusat kebugaran, yang berarti selama Anda mampu membayar biaya bulanan, Anda memiliki akses ke sana. Ini adalah komunitas tempat berolahraga bukan sekadar sesuatu yang Anda lakukan. Ini adalah gaya hidup dan sesuatu yang Anda nikmati. Anda mendapatkan persahabatan dan orang-orang yang membuat Anda bertanggung jawab. Anda mendapatkan tempat jauh dari rumah yang membuat Anda merasa nyaman dan santai. Ketika sisa hidup Anda terasa berat dan penuh tekanan, tempat-tempat seperti inilah yang memberi Anda sesuatu yang dinanti-nantikan. Dan generasi milenial memanfaatkan ini. Nomor 14, hal-hal yang menghemat waktu dan membuat hidup mereka lebih mudah. Selalu ada banyak obrolan tentang betapa borosnya mendapatkan bahan makanan atau pengiriman makanan. Layanan Binatu sesuai permintaan atau pembersihan rumah dianggap sebagai kemewahan yang luar biasa. Namun, ketika hal-hal ini menghemat waktu, salah satu aset paling berharga yang dimiliki siapapun, maka mengeluarkan uang ekstra itu sepadan. Anda kemudian menggunakan waktu itu untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan waktu yang Anda hemat. Tarif per jam yang Anda tetapkan mungkin lebih mahal daripada tarif orang yang Anda pekerjakan. Jika Anda dapat menggunakan jam tersebut untuk mengerjakan bisnis atau pekerjaan sampingan, berarti Anda menghasilkan uang dan menyelesaikan banyak hal. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan semua hal yang harus Anda lakukan dan hal-hal yang membuat Anda lebih bahagia terbatas. Jadi, jika Anda memiliki kemampuan untuk membatasi pekerjaan rumah tangga demi hal-hal yang membuat Anda bahagia, Anda tidak perlu merasa bersalah karenanya. Namun, perlu diingat, tarif tersebut hanya berlaku jika Anda menukarnya dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada nilai waktu Anda. Jika Anda membayar lebih per jam daripada yang Anda hasilkan, Anda akan merugi dalam jangka panjang. Nomor 15, ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa hal-hal penting telah diurus. Asuransi kesehatan, infus, dan pemeriksaan rutin untuk diri sendiri atau hotel anjing,
penitipan anjing, asuransi hewan peliharaan, dan perawatan mingguan. Generasi milenial akan membayar untuk ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa hal-hal yang penting bagi mereka aman, terawat, dan terlindungi. Nah, bukan berarti generasi lain tidak melakukan ini. Namun, generasi milenial melangkah lebih jauh. Kesehatan, teman, keluarga, dan hewan peliharaan itu penting, dan jika mereka harus membayar layanan berlangganan untuk memastikan hal-hal ini terlindungi, mereka akan melakukannya. Jika itu penting bagi generasi milenial, mereka akan mendapatkan kualitas hidup dan perlindungan terbaik yang mampu mereka bayar. Dan karena Anda telah bersama kami hingga akhir, Aluxer, Anda mendapatkan bonus. Dan bonus hari ini adalah menyewa tempat yang sesuai dengan penghasilan dan membeli tempat yang masuk akal. Nah, ada 3 alasan utama mengapa sebagian besar generasi milenial masih menyewa. Pertama-tama, harga real estate telah meningkat secara tidak proporsional terhadap gaji. Kedua, mereka lebih banyak bepergian dan tinggal di kota lain. Dan ketiga, mereka tinggal di kota yang sangat mahal karena di sanalah uang berada. Jadi, mereka memilih untuk menyewa tempat yang sesuai dengan penghasilan mereka dan jika dan ketika mereka mampu membelinya, mereka akan membeli saat itu masuk akal. Terkadang ini berarti mereka akan menyewa di New York City dan memiliki rumah di Utah. Di lain waktu, mereka menyewa rumah di Bali dan menabung untuk membeli tempat tinggal di kota kecil di Prancis, tempat mereka berharap dapat membesarkan keluarga suatu hari nanti. Membeli dan tinggal di tempat yang telah Anda beli tidak masuk akal saat ini. Potensi penghasilan untuk harga kepemilikan rumah terlalu tinggi. Jadi, harus dipecah menjadi beberapa strategi yang berbeda. Anda bisa pindah ke kota dengan potensi penghasilan tinggi dan menyewa sambil membeli tempat tinggal dengan biaya hidup yang lebih rendah, atau Anda seorang digital nomad yang tinggal di tempat dengan biaya hidup rendah dan kemudian memiliki sedikit tabungan untuk membeli tempat tinggal di daerah yang terjangkau. Dan itu saja dari kami hari ini. Aluxer, beritahu kami di kolom komentar di bawah dari generasi mana Anda berasal. Dan apakah Anda setuju dengan kebiasaan belanja ini atau menurut Anda itu sama sekali tidak masuk akal? Mari kita ngobrol di kolom komentar. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di lain waktu.